Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halwa Adilah Hijri Zarkasy dari Prodi Pendidikan Guru PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai karakteristik aspek psikologi anak usia dini 0 sampai 6 tahun. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Adiyati Fathur Roshanah, MPD. Langsung saja ke materi. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0 sampai 6 tahun. Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini adalah usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Usia dini merupakan usia ketika anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Sigmund Freud memberikan ungkapan "Child is father of man", yang artinya anak adalah ayah dari manusia. Maksudnya adalah masa anak berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian masa dewasa seseorang. Dengan ungkapan Freud di atas, telah menunjukkan bahwa perkembangan anak sejak masa kecil akan berpengaruh ketika anak tersebut telah dewasa. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh anak secara tidak langsung akan tertanam pada diri seorang anak. Untuk itu, sebagai orang tua dan pendidik wajib mengerti karakteristik-karakteristik anak usia dini, supaya segala bentuk perkembangan anak dapat terpantau dengan baik. Berikut ini adalah beberapa karakteristik anak usia dini menurut beberapa pendapat. Yang pertama yaitu unik. Yang kedua egosentris. Yang ketiga aktif dan energik. Yang keempat mempunyai rasa ingin tahu. Dan yang kelima eksploratif. Dalam buku Ismail Roji dikatakan bahwa dalam dimensi sosialnya, Islam mutlak unik di antara agama dan peradaban yang dikenal oleh dunia. Berkebalikan dengan agama-agama dunia lainnya. Islam mendefinisikan agama sebagai masalah kehidupan itu sendiri, persoalan ruang waktu itu sendiri, proses sejarah itu sendiri yang dinyatakan suci, baik dan patut diinginkan karena ia adalah ciptaan karunia Tuhan. Islam menganggap dirinya relevan dengan seluruh ruang dan waktu, dan berusaha untuk menentukan seluruh ajaran, seluruh ciptaan, termasuk seluruh umat manusia. Di saat usia mereka juga akan mengalami kepekaan yang kuat terhadap keteraturan. Misalnya, jika dia biasa melihat sesuatu diletakkan di atas meja, maka dia akan menangis atau memindahkan barang tersebut ke dalam atau ke tempat semula. Tidak hanya kepekaan terhadap keteraturan saja, tapi juga kepekaan detail yaitu yang dimana jika dia melihat sesuatu, dia akan memperhatikan benda tersebut sedetail mungkin. Misalnya memegangnya, menciumnya, atau menjilatnya. Dan juga mengalami kepekaan tangan dan kaki. Sehingga pada masa ini, anak sangat suka menggunakan tangannya untuk memegang, melempar, dan sebagainya. Serta menggunakan kakinya untuk berjalan. Namun, seorang anak dapat mengalami keterlambatan dan gangguan perkembangan. Menurut Susila Ningrum, ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu genetik dan hormonal, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor prenatal, internal, dan postnatal. Faktor prenatal meliputi nutrisi ibu hamil, mekanis atau posisi janin, toksin atau zat kimia, kelainan endokrin, infeksi penyakit, kelainan imunologi, dan psikologi sang ibu. Adapun cara mencegah dari terjadinya keterlambatan motorik anak yang baik dan benar menurut dokter yaitu misalnya untuk memperkuat
otot lengan, kaki, dan leher pada bayi yang masih kecil, Anda dapat melakukan tummy time, yaitu posisi bayi ditengkurapkan. Untuk melatih duduk, mula-mula anak dapat didudukkan di kursi dengan sandaran agar tidak jatuh ke belakang, lalu beri mainan kecil di tangannya. Taruhlah benda atau mainan kesukaan anak di hadapannya beberapa sentimeter, sehingga ia akan terangsang untuk meraihnya, merangkak ke arahnya, berusaha berdiri untuk mengambilnya, atau menunjuk ke arah mainan tersebut. Dudukan anak, lalu bantu tarik ke posisi berdiri untuk memperkuat otot kaki dan melatih ia berdiri sendiri. Jika anak belum bisa berjalan, latihlah dengan mentitah atau memberikan mainan yang dapat dipegang dan didorong seperti push walker. Selain itu, dapat pula meminta anak berjalan ke arah Anda dan peluklah ketika ia sampai di hadapan Anda. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.